selamat malam. Ya, pada malam hari ini, seperti biasa, di hari Selasa, Indonesia Pride Consulting selalu mengadakan bincang bisnis bersama. Dan pada malam hari ini, mungkin teman-teman yang masih belum mengetahui, bincang bisnis bersama pada hari Selasa ini itu membawakan seputar apa sih, seperti itu. Nah, untuk pada malam hari ini, bincang bisnis bersama akan dilaksanakan dengan tema 5 strategi memimpin inovasi bisnis untuk menghadapi tantangan pasar. Bersama masih dengan Pak Imam Wijoyo, co-founder dari Indonesia Pride Consulting, seperti itu. Sembari menunggu Pak Imam, ini saya sedang invite Pak Imam supaya masuk ya, teman-teman. Teman-teman di sini mungkin sudah sering bergabung Selasa malam, tepatnya pukul 19.30, dan kita selalu rutin mengadakan live Instagram, kita mengadakan webinar seperti itu. Yang penting kita melakukan diskusi pada malam hari supaya apa? Supaya teman-teman waktunya tidak terbuang sia-sia. Kadang-kadang kan kita juga habis kuliah, habis sekolah, terus juga habis kerja itu membutuhkan, aduh, aku masih ingin belajar seperti itu. Nah, di sini tempatnya di Indonesia Pride Consulting pada malam hari ini. Indonesia Pride Consulting juga mengadakan live Instagram seperti itu. Menunggu Pak Imam Wijoyo sebagai pembicara pada malam hari ini, saya mungkin ulangi lagi. Untuk tema pada malam hari ini adalah 5 strategi memimpin inovasi bisnis untuk menghadapi tantangan pasar, seperti itu. Mungkin teman-teman masih, kenapa nih dengan tantangan pasar seperti itu? Nah, ini saya bacakan mengenai mengapa sih kita mengambil tema seperti ini. Nah, salah satunya adalah teman-teman harus tahu bahwa Singapura mulai membidik Indonesia sebagai pasar bisnis utama. Singapura menjadikan Indonesia sebagai pasar bisnis vital di beberapa bidang dan salah satunya adalah kesehatan, seperti itu. Lalu bagaimana dengan peluang bisnis di Indonesia menggarap pasar di tengah-tengah negara di Asia Tenggara? Dan apa yang harus dipersiapkan agar bisnis kita semakin siap menggarap pasar-pasar yang baru? Tantangannya adalah seringkali pemimpin bisnis disibukkan bahkan tenggelam dalam aktivitas operasionalnya, hingga luput dalam mempersiapkan bisnis untuk menghadapi tantangan pasar bisnis yang sudah berubah. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung bergabung di acara Bincang Bisnis Bersama pada malam hari ini, yaitu dengan Bapak Imam Wijoyo selaku co-founder dari Indonesia Pride Consulting. Nah, ini Pak Imam sudah join, teman-teman. Saya undang kembali Pak Imam. Ya, masih menghubungkan. Oke. Sembari menunggu Pak Imam masuk ya teman-teman, mari kita tunggu karena ini masih proses. Halo, selamat malam Pak Imam. Hai, selamat malam Mbak Suci. Selamat malam Pak. Suara saya terdengar jelas ya Pak ya? Jelas dan merdu. Oke, suara Pak Imam juga sangat jelas di saya. Saya berarti mesti ikutan begini ya Mbak Suci ya? Gak apa-apa Pak, tadi saya coba kacamata saya mantul, jadi saya mencoba tidak pakai kacamata ini Pak. Seperti itu. Kalau saya copot saya tidak kelihatan. Iya. Iya, ini sembari menunggu teman-teman juga ya Pak ya yang masuk. Mungkin saya bacakan kembali karena ini nanti Instagram Live ini kan akan di-upload ulang di Instagram maupun di YouTube seperti itu, dan juga bisa didengarkan di podcast Indonesia Pride Consulting. Nah, ini saya bacakan lagi bahwa setiap hari Selasa malam jam 19.30 kita selalu mengadakan bincang bisnis bersama, dan pada malam hari ini temanya yaitu mengenai 5 strategi memimpin inovasi bisnis untuk menghadapi tantangan pasar, seperti itu. Nah, ini ada beberapa teman yang sudah bergabung. Sembari menunggu teman-teman yang lain, mungkin saya bacakan lagi kenapa sih kita mengambil tema itu. Nah,
tema pada malam hari ini yang tadi sudah saya bacakan, mengapa kita ambil adalah salah satunya karena ada kasus, bukan kasus sih, ada berita di mana Singapura mulai bidik Indonesia sebagai pasar bisnis utama. Nah, itu mulai diperbincangkan sekitar 3 hari yang lalu dan itu ramai di internet. Ya, ramai di internet dan ini menjadi hal yang menarik untuk kita bahas pada malam hari ini. Nah, Singapura menjadikan Indonesia sebagai pasar bisnis vital di beberapa bidang dan salah satunya adalah di bidang kesehatan. Lalu bagaimana peluang bisnis Indonesia untuk menggarap pasarnya di tengah negara Asia Tenggara bahkan di dunia seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya kita simak bincang bisnis bersama pada malam hari ini bersama Pak Imam Wijoyo. Dan sebelum kita mulai nih Pak, karena teman-teman banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini, saya ingatkan kembali bahwa IG Live pada malam hari ini cukup spesial. Karena apa? Karena bagi teman-teman yang aktif di IG Live kali ini, kita akan bagikan free pass sebagai undangan spesial teman-teman untuk mengikuti event bedah buku kita yang diadakan minggu depan ya Pak ya, tanggal 14 Juni. Untuk info lebih lengkapnya bisa cek postingan kami seperti itu. Jadi ya teman-teman, semangatnya terus ditambah karena kita memberikan free pass atau undangan spesial bagi teman-teman yang aktif pada malam hari ini. Seperti itu ya Pak Imam ya? Yes, sangat setuju. Selamat malam, ini ada Bro Mike yang ini, Bro Michael. Dan ada Bu Chandra Kalwani. Selamat malam Ibu. Terima kasih sudah mampir. Dan ada Alan Nolan. Thank you, thank you. Iya. Mungkin teman-teman masih ini ya Pak ya, masih proses join juga, proses untuk bergabung di Instagram Live pada malam hari ini seperti itu. Yeah. Kita menunggu teman-teman yang lain atau kita mulai atau bagaimana nih Pak Imam? Bisa sambil ngobrol-ngobrol sambil kita bahas sedikit demi sedikit. Nanti sambil teman-teman bisa join gitu. Kasihan nih yang sudah join nih. Iya betul Pak. Ini ada beberapa teman kita, mungkin saya sapa terlebih dahulu ya Pak ya. Ada Ibu Lydia Chandra Kalwani, terus ada goodmedia.id, terus ada Kak Bama Pradika. Selamat bergabung untuk bincang bisnis bersama pada malam hari ini. Semoga memberikan insight yang positif di malam hari ini. Mungkin sudah malam, mungkin teman-teman sudah lelah terhadap aktivitas pada hari ini, terus teman-teman masih mau ikut join di bincang bisnis bersama seperti itu, dan supaya belajar lebih banyak lagi pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini juga kita saya bacakan lagi mengenai topiknya apa. Topiknya seputar 5 strategi memimpin inovasi bisnis untuk menghadapi tantangan pasar. Seperti itu ya Pak Imam ya. Nah, ini ada selamat malam Pak Imam, selamat malam. Selamat malam juga Pak. Pak Bamaradika. Oke. Wah, strategi yang ini apa ya, banyak sekali yang menunggu mengenai strategi tentang pemasaran sih lebih tepatnya. Jujur saya tertarik banget mengenai topik ini karena seperti yang kita tahu semakin kemari kan kita perlu perluasan pasar. Nah, ketika kita memulai perluasan pasar, ternyata negara lain itu membidik negara kita sebagai tujuan pemasaran utama seperti itu. Itu cukup menarik untuk topik pada malam hari ini. Betul Pak. Betul. Jadi memang betul Mbak Suci, di Indonesia ini kalau kita ngomong di Asia Tenggara, Indonesia ini merupakan negara yang besar.
dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Terutama dengan penduduknya yang 270 juta orang, begitu kan? Dan ditambah lagi kita juga mengalami bonus demografi. Bonus demografi itu adalah jumlah orang yang berusia produktif dibandingkan dengan mereka yang tidak produktif. Itu jumlah yang produktif itu lebih banyak. Jumlah yang produktif itu dihitung sampai usia 65. Berbeda dengan Jepang. Jepang bahkan kekurangan sumber daya manusia. Beberapa tahun yang lalu saya mendapatkan kedatangan teman-teman dari Jepang. Kita ngobrol-ngobrol tentang sumber daya manusia. Mereka mengakui bahwa Jepang pun juga mengalami kesulitan di dalam sumber daya manusia karena jumlah mereka yang berusia senior dan lansia itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang muda-mudi, karena inilah akibat dari orang-orang yang di usia senior dulunya saat muda mereka tidak mau punya anak lebih banyak, begitu kan, sehingga generasi di bawahnya itu tidak memiliki jumlah yang signifikan, begitu kan. Nah, ini kadang sepertinya seperti hanya sebuah pilihan antara saya mau punya anak atau punya anak berapa, begitu kan, tetapi ternyata hal seperti ini bisa mempengaruhi keberlangsungan negara, begitu kan. Oleh karena itu, mulailah Jepang membuka diri, meskipun sangat selektif sekali dari imigran-imigran dari negara yang lain, begitu. Begitu juga dari Singapura. Singapura juga begitu. Singapura adalah negara yang kecil sekali di tengah-tengah negara yang sangat besar, Mbak Suci. Namun di dalam kepemimpinan Presiden Perdana Menteri Lee Kuan Yew zaman itu luar biasa. Mereka sudah bisa melihat, beliau sudah melihat kelemahan, kelebihan. Wah, kita bisa belajar banyak sekali tentang inovasi dengan Singapura sebetulnya. Nanti kita mungkin bisa kaitkan sedikit ke sana ya. Kita bisa melihat ya, negara yang sangat kecil begitu. Somehow kata orang kecil mungkin sebesar Surabaya begitu kan, tidak atau paling gede nggak sampai Jawa Timur begitu kan, sebesar Surabaya. Jadi negara ini sangat kecil sekali begitu kan. Bahkan menurut statistik satu tahun populasi Indonesia, 1 tahun bayi dilahirkan di Indonesia, Indonesia itu sudah 1 tahun itu melahirkan 1 Singapura, Mbak Suci. Luar biasa ya, 7,5 juta. 1 tahun, krocot, 1 Singapura 1 tahun. Kemudian 4 tahun, bayi lahir 4 tahun kira-kira setara dengan Australia. Jadi luar biasa loh, kita itu 1 tahun itu mendirikan sebuah negara seperti Singapura begitu kan. Nah, tetapi dengan kecilnya negara ini, akhirnya mereka juga membuka diri dari imigran-imigran dari luar negeri akhirnya masuk di tempat mereka. Tetapi mari kita lihat bagaimana mereka mengatur negaranya yang kecil itu dengan rapi, dengan memberikan nilai tambah yang kuat, mulai dari kemajuan teknologi di dalam hal kesehatan dan kedokteran, hingga kemudian propertinya, hingga bagaimana mengatur negaranya, mengatur keamanan dan kebersihannya, dan lain sebagainya, begitu kan? Itu membuat orang yang ada di Indonesia maupun di Malaysia berbondong-bondong ingin masuk ke sana dan berinvestasi di sana. Luar biasa, begitu kan? Bahkan ketika Malaysia ingin membuka sebuah tempat yang baru, real estate atau apartemen yang baru di Johor Bahru, mereka ngomongnya ini adalah menghadap Singapura. Ini sangat dekat dengan Singapura, begitu kan? Luar biasa. Jadi dijadikan sebuah patokan, begitu kan? Nah, negara ini benar-benar negara kecil kalau kita ngomong Lombok itu kecil-kecil, cili-cili cabai rawit, begitu ya. Kecil tapi pedas sekali, begitu kan? Nah, memang sebetulnya sudah lama Indonesia itu menjadi tujuan utama bagi para profesional, bagi para pebisnis Singapura untuk masuk ke Indonesia. Banyak tahun yang lalu, sebelum kita ngomong pandemi, berapa banyak orang dari dunia properti yang ada di Singapura, baik itu apartemen, baik itu properti, mereka datang ke Indonesia. Mereka masuk ke kalangan tertentu, mereka jual propertinya. Begitu juga dari Malaysia, begitu juga dari Australia, mereka jual properti. Di sekitar kita, banyak sekali presentasi-presentasi mengenai properti. Bagaimana dengan dunia keuangan, investasi, asuransi, banyak sekali mereka akan datang ke Indonesia. Jadi,
Indonesia memang sudah menjadi sebuah pasar yang besar. Apalagi mereka sangat profesional. Apalagi orang Indonesia sangat silau dengan pendatang-pendatang atau dengan orang-orang dari luar negeri, apalagi bule gitu kan, apalagi orang dari luar negeri yang kelihatan sangat sangat luar biasa pintar atau dari sebuah negara yang lebih maju gitu kan, sehingga mereka seperti menjanjikan sesuatu. Ditambah lagi etos kerja mereka, Mbak Suci, yang sangat kuat sekali. Jadi hal ini memang perlu diwaspadai. Kadang-kadang, atau bukan kadang-kadang, seringkali kita tersibukkan, Mbak Suci, dengan kegiatan bisnis kita, sehingga kita tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekeliling kita. Begitu. Atau sebetulnya kita melihat apa yang terjadi, cuman kita nggak kepikir gitu. Karena apa yang kita lakukan itu sudah terkuras habis tenaga kita, begitu kan? Tenaga kita sudah terkuras habis, sehingga kita tidak lagi bisa berpikir tentang apa inovasi yang harus dilakukan, apa yang bisa dilakukan untuk antisipasi dan lain sebagainya. Sudah terlalu sibuk, begitu kan, dengan operasi. Nah, untuk itulah hari ini kita ingin mengajak kita semua untuk kembali berpikir tentang bagaimana bisnis kita. Nah, minimal apa yang disampaikan oleh Mbak Suci itu menggugah kita. Loh iya ya, kalau misalkan kita belum sadar, biarkan malam ini disadarkan. Kalau memang sudah sadar, biarkan malam ini diingatkan bahwa banyak negara itu sedang mengincar Indonesia sebagai pasar, market yang begitu besar. Sedangkan Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang begitu besar, yang begitu kaya, begitu juga sumber daya manusia dengan bonus demografinya yang begitu luar biasa hari ini hingga tahun 2030. Nah, kita benar-benar harus mempersiapkan sumber daya manusia kita, mempersiapkan teknologi yang ada, mempersiapkan para pebisnis, sehingga sumber daya alam yang kita miliki itu bisa kita proses dan kemudian bisa menjadi sebuah nilai tambah bagi negara-negara yang lain. Contohnya Mbak Suci, banyak sekali ya ikan di daerah sekitar Kalimantan mau menuju ke Papua itu ada ikannya besar-besar gitu kan. Ternyata ikan-ikan yang besar-besar itu biasanya diproses, mereka memprosesnya kadang ada yang ke Hong Kong, dari Hong Kong mereka proses, setelah diproses mereka lempar ke Singapura, dari Singapura mereka jual ke Indonesia. Begitu ya. Begitu juga ada yang berangkat dari Hong Kong ke Jepang dan lain sebagainya. Banyak sekali produk-produk yang sumber daya alamnya itu ngambil dari Indonesia, tetapi di Indonesia tidak bisa diproses, kemudian dibawa ke luar negeri dan menjadi harga yang lebih bagus, begitu ya, harga yang sangat potensial. Nah, oleh karena itu, saya ingin tapi hari ini saya melihat pemerintah dengan menteri-menteri yang ada, mereka juga memiliki satu visi yang luar biasa, Mbak Suci. Mereka juga sudah ingin mendorong para pebisnis Indonesia, mendorong pengusaha Indonesia untuk tidak hanya berdagang, untuk tidak hanya mendatangkan market, untuk tidak hanya kita dijadikan market, tetapi pemerintah terus mendorong UMKM maupun pengusaha besar Indonesia untuk creating some value, untuk creating added value, sehingga sumber daya alam yang ada di Indonesia bisa diproses di Indonesia, kemudian bisa kita jual ke luar negeri. Nah, ini akhirnya yang membutuhkan sebuah proses inovasi, proses progres daripada bisnis di Indonesia untuk bisa terus berkiprah, tidak hanya di lokal domestik, tetapi juga di nasional dan kemudian bisa go internasional. Wih, asik sekali kan kalau memang bisa begitu ya. Iya, Pak. Saya setuju dengan statement Pak Imam. Terus juga kalau saya melihat itu Indonesia kenapa kok dijadikan selain bonus demografinya, terus orang-orangnya juga banyak yang sebentar ini saya mendapat undangan untuk Pak Paulus. Selamat malam Pak Imam, Mbak Suci. Selamat malam Pak Paulus. Wah, ini lagi di mobil nih kayaknya. Iya. Ya. Sebenarnya lagi di jalan sepertinya, Pak. Iya, belum. Atau lagi di teater nih. Di bioskop. Iya, lagi dekat-dekat rumah sebelum pulang, karena nanti pulang kan masih prokes ya, habis itu mesti bersih-bersih. Nah, saya ingat. Luar biasa, thank you. Ya, ikutan mampir. Iya. Ini Pak,
Pak Paulus tadi sempat membahas kenapa sih Indonesia dijadikan sasaran pemasaran bagi negara-negara berkembang atau maju di luar sana. Nah, tadi itu karena Indonesia adalah memiliki jumlah penduduk yang tinggi, terus wilayah yang luas, terus juga ada bonus demografi spesialnya di mana kalau misalnya 1 tahun itu kita sama dengan penduduk maksud saya ya 1 tahun anak yang lahir di Indonesia itu iya melahirkan satu Singapura seperti itu. Nah itu menarik. Saya juga melihat poin yang lain Pak Imam sebenarnya bahwa Indonesia ini itu masyarakatnya memiliki karakteristik yang cenderung konsumtif. Jujur ya Pak ya. Karena apa? Konsumtifnya bukan oke lah kalau misalnya dari kebutuhan seperti itu. Memang kebutuhan sehari-hari memang harus terpenuhi. Tapi kalau misalnya dilihat Indonesia itu sasaran empuknya bagi wilayah untuk pemasaran adalah karakteristik warga Indonesia yang suka ikut tren. Nah, itu jadi latah. itu yang lumayan apa ya? Lumayan jadi sasaran empuk juga bagi apa ya pembisnis dari luar sana yang ya udah kita sasar Indonesia saja seperti itu. Apalagi Indonesia juga konsumtif terhadap barang-barang asing, ada label asing aja dari produk luar negeri itu sangat-sangat digemari seperti itu sih Pak. Mungkin saya bisa menambahkan poin itu. Kenapa kok Indonesia menjadi sasaran empuk bagi usaha luar sana, usaha luar negeri untuk memasarkan produknya di Indonesia seperti itu Pak. Mungkin Pak Paulus tadi tanggapan lain. Kalau konsumtif di Indonesia sendiri itu nggak apa-apa, akhirnya kan membuat ekonomi di Indonesia berjalan. Betul. Nah kalau konsumtifnya untuk barang-barang asing, apa barang-barang impor dan lain sebagainya, ini menjadi sebuah catatan yang lain begitu kan. Sebenarnya seperti itu. Seperti di Korea. Korea mereka pasti ada tataran konsumtifnya sendiri. Tetapi merek-merek dalam negeri di Korea mereka benar-benar memelihara seperti mobil, otomotifnya dan lain sebagainya, budaya-budayanya yang sangat dipegang oleh mereka dan kemudian bisa bersinar keluar gitu. Betul, iya Pak. Ya itu sih ada dua sisi positif dan negatifnya kalau misalnya konsumtif seperti itu sih Pak. Mungkin dari Pak Paulus ada tanggapan lain mengenai mengapa Indonesia menjadi sasaran empuk bagi pengusaha luar atau bisnis luar untuk masuk ke Indonesia. Ya betul, ya seperti yang tadi udah dibahas ya, Pak Imam, Mbak Suci, ya tadi udah bahas. Jadi karena satu kan memang penduduk Indonesia yang luar biasa banyak ya, termasuk 5 besar dunia ya. Jadi penduduknya banyak sekali ya, 270 juta jiwa. Itu kan market yang luar biasa ya. Kalau dibandingkan misalnya dengan negara tetangga, misalnya Singapura, itu kan mungkin perbandingannya dengan Jakarta saja mungkin gitu kan. Padahal di Indonesia itu ada banyak pulau ya, banyak kota. Nah, jadi penduduk yang besar. Kemudian tadi Mbak Suci bilang tentang konsumtif. Yes, saya lihat memang daya beli Indonesia juga bisa dibilang cukup besar ya, karena apabila dikalikan dengan jumlah penduduk yang besar tadi, berapa nilainya. Apalagi bangga ya dengan brand-brand luar negeri demikian. Nah, memang ini juga satu tantangan nih buat pengusaha Indonesia ya, bagaimana meyakinkan brand lokal juga kualitasnya tidak kalah ya dengan brand luar sana. Ya, apalagi kita punya kelebihan, yaitu kalau kita di lokal ya, misalnya dari sisi transportasi ataupun biaya kirim harusnya kan lebih murah ya dibanding dari luar negeri. Nah, ini kesempatan bagaimana bisa ditangkap juga oleh pengusaha Indonesia seperti itu. Betul. Mungkin tadi kan mengenai poin-poin mengapa kok Indonesia menjadi sasaran empuk nih bagi pembisnis luar untuk memasarkan produknya di Indonesia. Mungkin bisa dimulai bagaimana sih caranya atau strateginya supaya kita itu bisa siap terhadap
apa ya, pemasaran-pemasaran yang berasal dari luar negeri masuk ke Indonesia. Nah, itu apa saja yang harus kita siapkan, Pak Imam, dari segi pembisnis di Indonesia? Yes, yes, yes. Siap. Hari ini saya menyiapkan 5 strategi, gitu ya, 5 strategi umum yang bisa kita singkat menjadi 5 BP, gitu ya, BP, gitu ya, 5 BP. Untuk menghadapi serangan-serangan dalam tanda kutip atau kompetitor-kompetitor yang akan masuk, yang akan menjadikan Indonesia menjadi sebuah pasar yang empuk, yang besar untuk mereka kerjakan, gitu. Nah, bagaimana dengan kita, begitu kan? Bagaimana dengan kita? Kita perlu juga mulai berpikir, memvisikan bisnis kita suatu saat nanti akan go nasional, go internasional. Ketika saya memimpin sebuah kampus pada waktu itu, seringkali kan di Indonesia kita bisa melihat di Surabaya, di Jakarta, bisa melihat banyaknya kampus expo dari luar negeri. Dari Australia, dari Taiwan, dari China, dari Kanada, dari Amerika, dan lain sebagainya. Saya sempat sampaikan kepada tim saya, suatu ketika nanti kita perlu membuat expo dan ikut expo di luar negeri sana. Kita ke Singapura untuk sekolah di Indonesia. Kita ke China untuk sekolah di Indonesia. Begitu kan? Dan as a matter of fact, sebelum kita melakukan itu, ada beberapa mahasiswa dari luar negeri seperti dari China itu memang sempat kuliah di tempat kita, begitu kan. Maka kita berpikir ke sana. Mestinya ada pasar nih kalau ada beberapa orang mau ke sini untuk kuliah di kampus kita. Ada sebuah nilai tambah di sana yang bisa kita berikan kepada mereka. Apa yang mereka mau, begitu kan. Nah, begitu juga di dalam bisnis kita. Apa yang bisa kita berikan untuk mereka untuk mau berbisnis dengan kita, untuk mau kita eksplor ke luar negeri, begitu kan. Nah, saya selalu memulai dari yang pertama ini dari yang paling core dan yang paling penting, begitu ya. Ini yang paling penting. Yang pertama adalah kita ngomongnya business purpose. Ya, business purpose. Semua kan nggak kebalik ini, nggak toh? Terbalik. Business mesti dipakai kaca. Terbalik ya? Oh, mirror, Pak, soalnya. Oke. Wah, ini saya perlu belajar ini nanti. Gimana supaya nggak mirror. Tapi untuk saya sampaikan. Business purpose. Business purpose itu penting. Business purpose ini kita ngomong tentang the why of the business. Mengapa kita masuk di bisnis ini? Karena ada industri-industri yang, misalkan contohnya, seperti pendidikan tadi. Mau ke luar negeri, pasti akan ada banyak alasan, begitu kan? Waduh Pak, kualitas pendidikan di Indonesia, kualitas pendidikan di luar negeri itu lebih bagus Pak. Ini begini, begitu, dan lain sebagainya, banyak sekali, begitu kan? Padahal purpose mereka datang ke Indonesia belum tentu ngomong tentang kualitas pendidikan yang disamakan dengan mereka, tetapi mereka punya misi tersendiri. Mereka memang ingin datang ke Indonesia karena mereka ingin hidup di Indonesia dan ingin berbisnis di Indonesia. Lain tuh. Jadi bukan ngomong tentang kualitas pendidikan saja. Nah, ini sebagai contoh pasar, begitu kan. Nah, bagaimana dengan bisnis purpose daripada bisnis Anda? Bagaimana apa yang kita mau tonjolkan kepada mereka? Bagaimana kita bisa jeli melihat pasar yang ada di luar negeri sana? Bisa jadi, wah di luar sana itu sangat ketat Pak. Kalau kita mau ekspor itu harus ada ISO sekian, harus punya quality sekian dan lain sebagainya. Yes, itu juga iya. Namun demikian kita perlu cermati benar apa yang sebetulnya mereka sedang inginkan, begitu kan? Bisa jadi bukan hanya tentang itu, tetapi ada sesuatu yang lain di sana. Begitu kan, yang bisa jadi kalau kita jeli bisa jadi tidak bisa kita di-compare gitu saja dengan bisnis yang lain, begitu kan. Mungkin saya tambahkan ya sambil nunggu. Iya. Iya sih betul, business purpose itu penting ya, jadi kita perlu tahu kenapa sih kita melakukan bisnis ya. Tentu saja bisnis dengan purpose yang berbeda, hasilnya akan berbeda nggak kira-kira gitu ya. Kita percaya pasti berbeda ya. Jadi kalau ada yang bisnis purpose-nya hanya ujung-ujungnya katakanlah tentang uang gitu ya, purpose-nya uang saja, pasti akan berbeda dengan yang memang benar-benar mau memberikan layanan yang baik gitu ya, mau memberikan produk yang terbaik, pasti beda ya, bagaimana purpose-nya dan juga bagaimana hasilnya.
Nah, tadi juga Pak Imam lagi sampaikan ya betapa kadang-kadang kita di Indonesia punya banyak ketakutan, wah takut ini, takut itu. Padahal juga Indonesia punya kekayaan yang luar biasa ya. Betapa sumber daya alamnya kan yang banyak negara tidak miliki. Ya Indonesia memiliki keanekaragaman hayati, wah apa tuh artinya tuh ya? Artinya beragam hewannya, tumbuhannya ya, bahkan juga tambangnya ya, banyak sekali kekayaan sumber daya alam Indonesia. Nah itu kita bisa explore. Nah, tetapi bukan cuma sumber daya alam, karena kalau enggak itu jadi eksploitasi saja terhadap alam. Sumber daya manusia juga sebenarnya luar biasa, betul nggak Mbak Suci? Banyak yang Betul, kreatif Kak. dalam katakanlah kesenian ya, seni musik, seni lukis ya, seni rupa itu udah terkenal bangsa Indonesia sejak dulu. Itu kan sebenarnya bisa dieksplor ya, sampai kalau dalam bentuk Betul. produk kan batik ya misalnya itu terkenal sampai ke luar negeri. Ya, nah hal-hal seperti itu kan legacy warisan daripada nenek moyang Indonesia itu juga bisa ditunjukkan gitu kan. Jadi kita nggak perlu ragu ataupun minder terlebih dahulu ya. Jadi itu perlu dieksplor ya. Termasuk ya tadi poin pertama menambahkan dari Pak Imam tadi adalah bisnis purpose-nya, ya kan? Apa sih tujuan kita berbisnis, ya kan? Apakah mau buru-buru dapetin cuan, ya, dapetin apa keuntungan, ataukah memang kita benar-benar mau bisnis untuk memberikan yang terbaik, gitu Mbak Suci. Iya, betul, Pak. Saya juga setuju mengenai hal tersebut, mengenai bisnis purpose itu. Mengapa kita masuk dalam bisnis dan tujuannya apa sih sebenarnya? Karena kalau misalnya kita nggak tahu tujuannya, justru kita malah terombang-ambing. Dan terombang-ambing itu malah justru menjadi kekuatan bisnis lain untuk menyerang kita seperti itu. Nah, itu sih yang perlu ditingkatkan lagi mengenai bisnis purpose. Karena apa? Karena kalau misalnya dilihat dari segi sumber daya pun saya juga setuju. Saya nggak terpikir mengenai sumber daya manusia tadi, Pak. Seperti warisan budaya juga uh, saya kurang menangkap hal itu. Ternyata ketika Pak Paulus menambahkan hal tersebut itu menjadi sesuatu yang sangat menarik justru di Indonesia sendiri seperti itu. Dan sumber daya manusianya yang kreatif karena kita kan wilayahnya luas gitu kan Pak, dan karakteristik manusianya juga berbeda. Nah itu yang menjadikan Indonesia itu menarik juga mengenai sumber daya manusianya seperti itu. Dan kalau misalnya itu diolah pastinya menjadi sesuatu yang baru bagi Indonesia. Kalau misalnya kita berhasil berhasil mengenai penyebaran sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya manusia yang lebih maksimal lagi seperti itu. Nah, begitu pula mengenai mengenai warisan budaya Indonesia justru tidak perlu diragukan. Karena apa? Karena kalau misalnya dilihat warisan budaya Indonesia juga menjadi salah satu daya pikat luar negeri untuk datang ke Indonesia ya karena warisan budayanya. Kalau misalnya itu lebih digali lagi dan lebih dipelajari lagi, pastinya itu akan berdampak bagi bisnis di Indonesia juga karena pariwisata Indonesia seperti yang kita tahu itu bisa memikat wisatawan asing untuk datang ke Indonesia dan akhirnya membuka peluang bisnis lagi di Indonesia, baik itu dari segi jasa, baik itu dari segi bisnis tentang produk-produknya seperti barang yang mau dibawa oleh-oleh istilahnya seperti itu. Nah, itu kan menjadi hal baru dan itu harus mengenai tujuan dibangunnya suatu usaha atau bisnis itu harus lebih ditekankan lagi karena kalau misalnya itu enggak karena kalau enggak kalau sebuah bisnis itu tidak menekan hal itu malah justru menjadi berbahaya bagi bisnis itu, saya rasa. Karena kalau misalnya kita mendirikan sebuah bisnis, tentunya kita harus mempunyai tujuan. Begitu ya Pak Paulus ya? Yes, oke. Kita kalau explore lebih dalam lagi ya tentang kekayaan sumber daya manusia ya. Tadi
Mbak Suci juga udah mention tentang kuliner misalnya ya kan. Nah itu Iya, kan banyak bisa dieksplor kreativitas. Kenapa? Karena eh, Indonesia kan berlimpah dengan sumber daya alam, misalnya rempah-rempah ya. Dan ketika itu dipadukan dengan kreativitas bangsa Indonesia ya, bikin kuliner macam-macam dengan rempah-rempah yang macam-macam, itu menghasilkan hasil-hasil karya yang juga luar biasa gitu ya. Yang akhirnya bisa menjadi produk-produk makanan macam-macam ya. Kalau kita lihat setiap daerah aja kayaknya punya ini kan, makanan khasnya masing-masing gitu loh. Nah itu kan udah jadi sumber kreativitas ya, dan juga macam-macam kuliner yang bisa dijual juga ya, variasi-variasi makanan seperti itu. Nah itu baru uh, kuliner loh, belum tadi lagi ya tentang seni lukis, seni ukir ya, betul. produk-produk kayu dari Jepara. Nah, itu kan memadukan antara sumber daya alam yang luar biasa ditambah lagi ya dengan sumber daya manusia yang kreatif, menghasilkan karya ukiran yang luar biasa, karya kuliner yang luar biasa. Ya, belum lagi seni musik ya, seni tari. Wah, luar biasa itu. Itu kekayaan yang harus terus dieksplor. Nah, Pak Imam udah datang Iya, kembali nih. Pak sudah Imam bergabung kembali. malah kayaknya Eh, saya yang mesti. tadi itu saya sudah join loh. Jadi wajah saya itu melihat sudah ada 3 di sini. Tetapi anehnya kayaknya di handphone Anda tidak masuk. Dan saya ngelihat Iya, di betul, handphone Pak. yang lain itu cuma 2, Anda berdua aja. Ih, jadi Iya. jadi bagaimana ya? Kok bisa begitu ya? Oke, saya Oke, oke, oke. Pak Imam dan saya izin nih teman-teman semua ya. Kita akan ketemu di kesempatan berikutnya. Iya, terima kasih Thank you, Pak thank you. Paulus sudah bergabung pada malam hari ini. Maju Thank terus. you, Pak Paul. Thank you. Yes, yes, yes. Iya. Saya sempat mendengarkan tadi Mbak Putri ngomong tentang budaya, begitu kan? Tadi Betul. ngomong tentang manusia, ngomong tentang masakan yang begitu banyak macamnya dan lain sebagainya, begitu. Jadi sebetulnya apa yang bisa kita explore di dalam bisnis kita itu sangat luas sekali, apalagi itu membawa budaya-budaya kita, begitu. Di Indonesia ini kan seringkali kita sangat kepanasan gitu ya, atau marah ketika batik kita diklaim, reok Ponorogo diklaim oleh negara yang lain. Padahal kita juga perlu belajar apa sih sebetulnya yang mereka klaim, gitu. Perbedaannya apa, mengapa mereka bisa klaim, begitu kan. Nah, kita masih reaktif begitu. Kita perlu benar-benar memiliki sebuah purpose yang kuat bahwa identitas Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika dengan budaya yang begitu luar biasa, begitu luas dan begitu banyak. Pakaian adat aja kita ngafalin pada waktu SD sulit sekali gitu kan, banyak sekali. Iya, gitu betul, kan. Pak. Ketika kartunian kita mau pakai baju apa tuh pilihan ada banyak sekali gitu kan. Pakaian adat itu begitu banyak sekali. Nah, jadi sebetulnya kalau kita inventarisasi, misalkan inventarisasi budaya, begitu banyaknya inventarisasi budaya yang begitu luar biasa di Indonesia ini. Seperti di Korea. Di Korea bagaimana kok bisa yang namanya K-pop itu begitu sampai menginternasional, begitu kan? Itu tentunya ada desain, ada desain dan ada strategi yang dilakukan sehingga hingga begitu meledak di dunia internasional. Lumayan cukup panjang ini, banyak anak-anak muda yang terpikat begitu. Nah, hari ini saya bisa melihat banyak sekali lagu-lagu di Indonesia, adat-adat di Indonesia, pakaian-pakaian batik di Indonesia yang makin dikontemporari gitu kan. Dimodernisasi, digabung dengan anak-anak muda yang sekarang. Yes, nice gitu kan. Teruslah kita melakukan itu. Tetapi kita perlu menggali lebih tajam lagi. Kenapa? Karena kita ngomong tentang the blueprint. The purpose of the business itu the blueprint of the business. Bisnis kita itu ngapain? Sehingga kita tidak digoyah gitu. Seperti hari ini kita ngomong Indonesia sedang digoyah kebinekaannya, begitu kan? Dengan politik identitas dan lain sebagainya, digoyah terus. Tetapi kalau misalkan kita memiliki sebuah purpose yang jelas, the why,
Kenapa kita mengindonesia? Kenapa kita di Indonesia? Arah Indonesia kemana? Dan bisnis blueprintnya kemana? Visi Indonesia kemana? Mestinya kita lebih tidak mudah untuk tergoyahkan, begitu kan? Karena memang inilah Indonesia seperti yang kita pelajari pada waktu sekolah dulu, begitu kan? Sama di dalam di dunia bisnis kita. Dunia bisnis kita juga begitu. Agar kita kuat, kita perlu tahu blueprint kita itu ngapain, kita mau ngapain sih bisnis kita. Dan kita ngomong tentang sesuatu yang beyond money ya. Bukan ngomong tentang sebatas money. Kalau kita ngomong profit, itu kadang-kadang seringkali nggak kuat, Mbak Suci. Seringkali nggak kuat untuk mempertahankan. Karena apa? Karena akan ada usaha yang lain yang mungkin profitnya kelihatan lebih menjanjikan. Begitu kan. Dan akhirnya kita bergeser ke sana. Wah, itu nggak salah, begitu kan? Karena itu memang sangat menggiurkan dan itu peluang. Tetapi jika kita ingin tajam di dalam sebuah bisnis di bidang kita, ingin tajam, ingin menginternasional, kita perlu benar-benar melihat the big why of the business. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan, kita menjadi lebih kuat dan kita justru tertantang, bukan kita malah jatuh. Kenapa? Karena kita passionate di sana. Karena kita benar-benar menyukai, menghidupi bisnis itu. Hingga hari ini misalkan saya tidak bisa saya pernah ingin menyangkal diri saya bahwa saya itu adalah seorang pendidik. Karena saya adalah terlahir sebagai seorang Tionghoa di lingkungan Tionghoa. Kalau misalkan kita ngomong sebagai pendidik itu kadang-kadang dianggap aneh, begitu kan? Biasanya orang Tionghoa itu adalah berbisnis, gitu kan? Bisnisnya itu banyak, begitu kan? Tetapi saya tidak, begitu kan? Ada waktu-waktu saya memang benar-benar menjadi seorang pendidik. Saya seperti kadang-kadang seperti kehilangan identitas, gitu. Tetapi hari ini saya bisa mengatakan bahwa saya tidak bisa memungkiri di darah saya itu ada darah pendidikan, gitu kan? Jadi ketika saya memimpin sebuah bisnis pun juga pasti akan berbeda, pasti akan ada unsur pendidikannya. Ketika saya berbisnis pun pasti akan ada unsur-unsur seperti itunya, gitu kan? Nah, hal ini seperti sebuah identitas, begitu juga sebagai Anda semua, Bapak Ibu sekalian, ketika Anda punya bisnis, purpose-nya itu apa? Mengapa Anda buka bisnis itu at the first place? And it is beyond the money, begitu kan? Sehingga kita akan menjadi jelas direction. Itu seperti apa? Uang saya yang sudah jelas bahwa diri saya itu ada unsur pendidiknya itu saja pernah tergoyangkan bahwa saya ingin mengatakan I'm done in education, I'm done, selesai. Saya tidak mau, saya ingin pergi dari dunia ini, begitu kan? Bahkan orang yang sudah tahu, menyadari purpose saya ada di sini, itu pun bisa tergoyahkan. Gitu. Apalagi orang yang tidak punya purpose, ya. Itu yang pertama, Mbak Suci. Yang kedua adalah setelah purpose itu berkaitan dengan yang kedua, yaitu business profile, gitu kan? Business profile. Ya, kita perlu memprofile bisnis kita. Oke? Okay? Business profile. Business profile itu tentang apa saja? Business profile kembali lagi. Kita ngomong tentang identitas bidang bisnis kita yang sedang kita geluti. Kalau kita misalkan memang identitas kita hari ini adalah distribusi, kita perlu kalau mau masuk ke dunia manufaktur, kita perlu mempertimbangkan itu 2-3 kali. Dan kita perlu mempertimbangkan itu dengan bijak. Apakah kita akan menggunakan PT yang sama, atau kita menggunakan tim yang sama, atau kita perlu membuat sebuah bendera yang baru, atau kita perlu membuat entitas yang baru. Ini sebagai contoh yang sangat ekstrim, gitu kan? Distribusi dan manufaktur. Gitu. Sama dengan di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan ketika kita mau masuk di dunia ada unsur bisnisnya, misalkan. Kadang ada kan dunia pendidikan universitas itu kan bisa ada bisnis unitnya. Nah, bagaimana kita melihat bisnis unit itu tanpa menghancurkan, tanpa menghalangi kita melihat identitas kita bahwa kita ini memang sebuah perguruan tinggi, gitu. Sebagai contohnya seperti itu. Nah, sama kalau kita memang punya sebuah bisnis, identitas kita itu seperti apa? Kalau kita memang distribusi, apa yang memang nilai-nilai apa, identitas apa yang memang kita hendak mau kerjakan di sana. Cari di situ core strength-nya apa, kekuatannya apa, core strength daripada bisnis dari distribusi itu seperti apa dibandingkan dengan core strength dari model bisnis manufaktur misalnya. Kalau Anda punya retail,
retail itu seperti apa kekuatannya? Tentu akan ada banyak tidak kekuatan, apa kelemahannya, begitu ya. Hai Sis Rita, thank you sudah mampir Sis Rita. Salam sehat selalu ya. Nah, kalau misalkan Anda masuk di dunia bisnis retail, tentu ada nggak enaknya di sana. Yaitu apa? Repot sekali. Kalau misalkan Anda mau libur nggak bisa di hari Minggu, gitu kan. Pada waktu liburan justru Anda bekerja dan lain sebagainya, cari timnya dan lain sebagainya, begitu kan, repot sekali dan lain sebagainya. Nah, tetapi tentunya di dunia retail itu juga akan ada nilai tambah, nilai baiknya, begitu kan. Ketika kita sudah diakui eksistensinya, maka retail ini bisa membesar, bahkan kadang kecil pun bisa merantak, gitu ya, istilah Surabaya kemana-mana, begitu kan. Dan produk-produknya bisa dikenal oleh khalayak ramai. Dan mereka, apalagi kalau itu produk-produk itu sesuai dengan kebutuhan atau consumer good, mereka akan berdatangan ke tempat kita, begitu kan. Maka semua itu kita juga punya channel yang sangat banyak, begitu kan. Mata kita di pasar itu sangat luas kalau kita ngomong di retail. Kenapa? Karena akan ada banyak macam variasi orang yang datang di toko kita, yang mana kita berdiskusi dari dunia bisnis yang lain, dan kita bisa mendapatkan informasi yang sangat banyak sekali. Di situ kita bisa kenal banyak orang dan mungkin kita akan bertemu dengan partner-partner yang baru. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita benar-benar ketahui bahwa nilai tambahnya itu seperti apa. Hai Bro Rahmat, thank you sudah mampir nih Bro Rahmat. Nah, hal-hal seperti ini kita perlu ketahui SWOT-nya, kita perlu ketahui strength-nya. Dibandingkan dengan dunia manufaktur misalkan. Dunia manufaktur pasti akan ada nilai negatifnya dan pasti akan ada nilai positifnya. Nah, kalau misalkan kita semakin mengenal bisnis kita sampai benar-benar root-nya, sampai benar-benar akarnya, maka kita akan mengerti dan kita jadi tenang dan tidak terombang-ambing dengan berbagai macam peluang. Hari ini ada banyak sekali peluang di luar sana. Saya pernah ketemu dengan almarhum owner dari Kelola Mina Laut, gitu ya, di Gresik sana, yang mana bisnisnya sangat menggurita, besar sekali, tetapi semuanya tidak keluar dari bisnis perikanan. Ada bisnis perikanannya, ada pengalengannya, ada packaging ikannya, tapi semuanya masih berkaitan dengan core bisnisnya, yaitu ikan. Ketika saya duduk bersama dengan beliau, saya mengatakan kepada beliau, Pak, apa Anda itu tidak kepingin punya bisnis yang lain? Pada waktu itu bisnis hotel budget hingga hotel bintang 3 itu semakin meramah, semakin banyak, begitu kan? Dan semakin mudah kita untuk membuka hotel. Saya yakin dengan seorang owner yang dengan usaha yang sebegitu besar, saya menyampaikan pasti Anda punya dana untuk itu. Mengapa Bapak tidak kepingin masuk dunia perhotelan? Anda nggak tergoda, kan? Menarik loh Pak. Kalau dari presentasinya orang-orang ini menarik, begitu kan? Bagi saya sih ini menarik Pak, begitu kan? Hai Chloe Learning Center, thank you. Hai Bro Antonio Salim, thank you sudah mampir. Nah, hal seperti ini. Yang dikatakan beliau adalah sangat tergoda Pak Imam. Saya sangat tergoda sekali, dia bilang. Tergoda ya Pak? Iya. Tapi kenapa nggak terjun? Pak Imam, ketika saya sudah berlama-lama di bidang saya, dan saya masuk ke dunia yang baru, di situ ada uang sekolah yang besar yang harus saya pertaruhkan. Dan daripada seperti itu, saya dengan risiko yang begitu besar, saya mengkalkulasi risiko saya lebih baik membuka usaha yang berkenaan dengan bisnis saya, tetapi bisa dari hulu ke hilir, begitu kan? Nah, itu somehow menggugah pikiran saya, begitu kan? Dan tidak semuanya, ada pebisnis yang tidak begitu juga, dan ini makanya ini tidak bisa diomong ini benar atau salah, begitu kan? Tetapi somehow saya bisa mengerti beliau, begitu kan? Kalau misalkan dia masuk di luar bisnisnya, maka core bisnisnya akan terpecah, begitu. Oleh karena itu kita perlu benar-benar mengerti bisnis profile daripada bisnis kita seperti apa, strength-nya itu apa. Kalau Anda mau masuk ke dunia yang lain, bukan dunia gaib maksudnya ya, masuk ke dunia yang lain, masuk ke bidang yang lain, itu mungkin masih beririsan dengan dunia Anda. Kalau mungkin Anda masih berusia 20-an, mungkin Anda masih punya waktu yang sangat banyak. Mencoba dari berbagai bidang juga nggak apa-apa. Tetapi Anda tidak bisa menjadi ahli di bidangnya. Karena apa? Karena Anda mencoba A, B, C, D, E, F, G, gitu kan, bidangnya macam-macam. Kecuali, misalkan Anda menjadi seorang HR di bidang A, bidang B, bidang C. Nah, itu oke. Karena
root-nya masih sama, yaitu HR. Atau hak Anda menjadi di bidang content creator, misalkan, di bidang A, B, C, D, E, M, menghandle berbagai industri, itu lain lagi, gitu ya. Itu profesinya. Tetapi kalau Anda masuk bisnisnya, masuk bisnis kuliner, misalkan, kemudian Anda juga masuk di dunia bisnis bisnis dagang consumer good, misalkan, dan dua-duanya ada di operasional, waduh, waktu kita kan 24 jam begitu kan, tentu ada konsekuensi di situ. Apalagi dari bisnis kuliner selesai, Anda mencoba retail, selesai mencoba apa lagi. Nah, Anda, kelebihannya Anda akan punya pengalaman yang banyak, tetapi di sana akan dangkal. Generalis atau spesialis, begitu aja. Nah, tetapi kalau misalkan sudah di usia saya, kita tidak punya waktu yang banyak untuk mencoba berbagai macam ini, kecuali kita berkolaborasi. Begitu kan, kita berkolaborasi dengan orang yang kita percaya, kita bisa masuk ke sana. Oleh karena itu kita benar-benar perlu tahu core root-nya kita itu seperti apa. Bisnis kita seperti apa, SWOT-nya seperti apa. Mengapa hal yang sangat klasik ini saya terus dengungkan? Karena nanti akan berpengaruh di poin yang kelima. Iya. SWOT, contohnya SWOT. Kekuatan bisnis kita ada di mana? Misalkan, ketika saya ngobrol-ngobrol dengan seseorang punya bisnis bahan makanan di luar pulau, mereka bilang, kita kekuatannya adalah kecepatan kita, Pak. Gitu kan? Kecepatan kita memberikan service. Udah bukan ngomong service excellent. Nggak ada service excellent, tapi cepat, begitu kan? Sesana datang, nggak usah babi bu, nggak perlu senyum-senyum, langsung aku mau pesan ini. Kalau perlu per WA atau per telepon, dan ketika mereka datang, mereka sudah siap, begitu kan? Tidak ada service, lakukan sendiri, angkat sendiri dan lain sebagainya. Tapi cepat dan harganya murah, begitu kan? Nah, ketika itu terjadi, maka kita perlu tahu strength-nya kita ada di sana. Kita perlu tajamkan nanti. Nah, nanti ya kita tajamkan ya. Oleh karena itu kita perlu SWOT ini tadi. Strength kita apa? Ketika saya ada di perguruan tinggi, bisnis perguruan tinggi yang saya pimpin adalah, kalau Pak Faisal Basri mengatakan, wow, ini boutique university, gitu kan? Universitas yang kecil, begitu kan? Yang jumlahnya ratusan waktu itu. Saya mengatakan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa perguruan tinggi kecil lakukan yang tidak bisa dilakukan oleh perguruan tinggi besar, begitu kan? Nah, ini perlu kita ketahui, gitu kan? Ini perlu kita tahu strength kita apa kalau gitu, bisnis kita strength-nya apa kalau gitu. Di dalam IPC juga melakukan itu, strength-nya dari para partner ini apa, saya strength-nya apa, lalu kita satukan sehingga menjadi Avenger yang kuat, begitu kan? Nggak Avenger di sesi-sesi awal ya, di sesi-sesi awal Avengernya tarung terus gitu kan, gegeran terus gitu kan, konflik terus. Huluk sama Thor bertarung sendiri dan lain sebagainya, begitu kan. Nah, itu yang kedua, Mbak Suci. Silakan, mungkin Anda mau komentari. Iya, ini Pak, saya tadi ketika Pak Imam menjelaskan poin kedua, itu saya teringat tentang teman saya. Jujur teman saya banyak sekali yang di bidang bisnis, cuman dia itu cenderung unik. Yaitu adalah dia itu sejujurnya dulu freelance ketika dia ada orang yang minta desain apa, terus dia mendesainkan seperti itu. Nah, semakin kesini dia semakin mungkin ini ada kaitannya dengan poin yang pertama, yaitu tujuan dari atau business purpose-nya. Nah, dia ketika menjadi freelance, tujuannya adalah ya udah mencari uang. Dalam pikirannya adalah mencari uang. Terus makin ke sini, dia ngobrol sama saya. Kenapa yo? Kok aku ketika aku dapetin pesanan desain itu malah aku cenderung nggak srek, karena aku ada tersendiri seperti itu. Aku desainnya nggak seperti ini, tapi orang itu maunya seperti ini. Terus saya pernah bilang, Pak, saya pernah coba bilang, gimana kalau misalnya kamu menjual apa yang kamu pernah desainkan, atau kamu pernah ilustrasikan, atau kamu pernah lukiskan. Karena itu pasti ada ciri khas tersendiri seperti itu. Nah, ketika itu dia mencoba, karena dia itu suka menggambar, sejujurnya dia suka menggambar tapi digital sebagai ilustrator. Terus akhirnya dia menggambar, terus dia mulai menemukan ciri khas dari dia sendiri seperti itu. Nah, dari situ dia bilang,
aku udah nemuin ciri khasku, yaitu dari segi pewarnaan. Nah, saya tanya, pewarnaanmu itu apakah di apa ya, kalangan ilustrator yang lain itu adakah yang menyamai seperti itu? Kalau emang ada yang menyamai, tentunya kamu harus cari kekuatan lain supaya apa? Supaya kalau orang pesan ke kamu mengenai ilustrasi itu ya udah ini kamu orang pengennya desain atau ngeilustrasi ke kamu karena kekuatanmu ini. Saya bilang gitu, bukan bukan dengan hal yang lama. Orang pengennya ini ya udah kamu desainkan seperti itu. Nah, itu cenderung berhasil di dia dan sekarang dia sudah mulai apa ya, mengubah strateginya. Yang awalnya dia hanya ya udah dia menerima tolong saya desainkan ini. Oke, dia desainkan. Karena ketidakcocokan itu akhirnya dia mulai ini loh kekuatan saya, ini loh perbedaan saya, ini hasil contoh saya. Kalau misalnya kamu mau desain ke saya, kekuatan saya di pewarnaan seperti ini contohnya. Nah, dari situ mulailah dia apa ya, banyak ilustrator lain untuk menarik dia itu ke project yang lebih besar lagi. Nah, dari situ menemukan networking. Dia itu apa ya? Dia jujur seneng banget, Pak. Karena dari situ dia, oh ternyata ilustrator lain itu cara bekerjanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus saya coba bilang, ya nggak apa-apa, ilustrator lain kan bekerjanya mungkin alurnya berbeda seperti itu. Kalau kamu misalkan melihat ilustrator lain punya kekuatan yang apa ya, lebih dari kamu, bukan berarti kamu harus mengikuti dia seperti itu. Nah, itu cenderung terlihat pada poin kedua, yaitu tentang bisnis profile, di mana dia bisa menguatkan diri dia bisa apa ya, menganalisis apa kekuatan, kelemahan dari dirinya sendiri, terus akhirnya dia memperkuat lagi, dia akhirnya menemukan networking. Seperti itu sih, Pak. Jadi alurnya lebih tertata dan itu cenderung kalau misalnya saya pun tidak terfikirkan kalau misalnya di dunia digital yang ilustrator atau desain itu bisa terbentuk hal seperti itu. Tapi setelah Pak Imam menjelaskan 2 poin tadi, saya langsung wah iya ternyata saya teringat sama cerita teman saya ini tadi. Seperti itu sih Pak Imam. Menarik. Yes. Terutama di dunia profesi, di dunia jasa, begitu kan. Itu ada seorang konsultan yang pernah konsultan senior yang mengatakan kepada saya, dunia kita ini tidak ada kompetisi, Pak Imam. Tuh kok bisa? Kompetisi banyak konsultan, begitu kan? Iya, tapi kan nggak ada konsultan yang seperti kita. Kita ini hanya satu. Mungkin ilmunya sama, tetapi bagaimana kita berdealing dengan orang, bagaimana kita mengatasi permasalahan orang, bagaimana kita bernegosiasi, bagaimana kita memperlakukan orang itu berbeda-beda. Bagaimana kita melakukan pendekatan dan cara kerja itu berbeda-beda, begitu. Nah, ini menjadikan kita benar-benar unik. Nah, di dalam bisnis kita, kalau kita mau tajam juga perlu seperti itu, begitu kan. Memang semua itu ada kelemahan dan ada kelebihan. Ketika identitas itu jelas, maka kadang-kadang ada orang yang tidak cocok, begitu kan, dengan tempat kita, begitu kan. Nah, ini memang ada beberapa konsekuensi di situ. Tetapi di satu sisi yang lain, orang-orang yang memang cocok dan sealiran dan lain sebagainya dengan kita, maka mereka akan dengan mudah mengenali kita. Begitu kan. Nah, orang-orang seperti pasar-pasar seperti ini yang akan menjadi magnet, gitu kan, merasakan magnet kita, begitu kan. Nah, kalau kita mau masuk ke dunia internasional, kita perlu juga karena kan persaingan, karena perjuangan dan lain sebagainya itu kan cukup besar. Maka kita benar-benar perlu menata itu dari strength kita. Nah, strength kita itu juga, kita juga perlu melihat dari strength daripada people kita. Yang ketiga berarti. Yang ketiga adalah business people. Begitu kan? Yang pertama tadi adalah business purpose, yang kedua itu adalah business profile, dan yang ketiga adalah business people. Begitu kan? People. People kita seperti apa? Begitu kan? Kesiapan daripada tim kita seperti apa. Kalau tadi kita masukkan di ranah Indonesia, business profile atau profilnya Indonesia, kekuatan Indonesia tadi sudah disampaikan oleh Pak Paulus, oleh Mbak Suci, yaitu kebinekaan, budaya yang sangat banyak, pakaian adat yang begitu meriah, banyak sekali, makanan juga banyak, sumber daya manusia dan sumber daya alam dan lain sebagainya. Kita perlu benar-benar pertajam kekuatan-kekuatan itu seperti apa. Bukan malah dijatuhkan.
Tetapi justru kita perlu embrace, kita perlu inovasikan, kita perlu terus explore, kita perlu terus tajamkan kekuatan itu. Sehingga di dunia internasional, Indonesia menjadi sebuah negara yang begitu kaya dan bineka, demokrasi, dan kemudian mereka citranya itu benar-benar harum di luar negeri sana. Begitu kan. Nah itu kan mulai dari hal-hal kecil, mulai inventarisasi budaya tadi dan lain sebagainya. Begitu juga bisnis kita. Nah, kemudian kita ngomong sekarang tentang people, ngomong tentang SDM. Kalau kita konteks Indonesia, banyak sekali SDM, banyak orang pintar di Indonesia, begitu kan. Banyak orang kreatif di Indonesia, begitu kan. Banyak dunia pertanian kita begitu luas, dunia perikanan dan dunia kelautan kita, kemaritiman kita juga begitu kuat, begitu kan. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita tajamkan lagi seperti apa. Mungkin di dalam hal teknologi kita perlu lari lebih kencang untuk mengejar, begitu kan. Tetapi kalau misalkan kita memang tahu kekuatan kita ada di mana, mungkin kita tidak harus mengejar itu semua. Tetapi kita menajamkan kekuatan-kekuatan kita tancapkan di sini. Kita tidak perlu ikut negara-negara yang maju, teknologi dengan yang maju dan lain sebagainya. Biarkan teknologi tertentu, kalau memang kita bisa ke sana, biarkan itu mereka ya kan. Kita tidak perlu ikutan ke sana. Tetapi kita perlu tajamkan kekuatan kita dengan kebinekaan orang-orang kita, dengan kekuatan alamnya dan lain sebagainya. Begitu kan. Nah, business people di dalam bisnis kita juga begitu. Bagaimana kita siap? Bagaimana ketersediaan SDM kita? Kalau tadi kita ngomong tentang dunia retail, atau kalau tadi kita ngomong dunia manufaktur atau distribusi, apakah orang-orang kita dipenuhi dengan orang-orang yang ahli di dunia distribusi? Atau orang-orang di retail kita ternyata banyak orang yang berbackground manufaktur, orang teknik gitu misalkan. Ada yang salah ini berarti gitu kan. Maka kita perlu buka servis begitu kan, untuk servis dan lain sebagainya. Nah, hal seperti ini yang kita perlu pelajari gitu kan. Berarti ada yang salah, ada yang nggak sinkron antara SDM kita dengan kekuatan daripada bisnis kita, begitu kan. Nah, kita perlu tahu bisnis kita kuatnya ada di mana. Kalau tadi kita ngomong adalah kecepatan daripada pelayanan, misalkan tadi bahan-bahan kue gitu kan. Kita lihat, tim kita ternyata ada beberapa yang sangat ahli di dalam packing, begitu kan. Kalau nge-packing sangat rapi, cepat, kuat, banyak, dan tidak pernah rusak. Misalkan ya kan, wah ini kuat, begitu kan. Maka kita perlu cari orang-orang. Kekuatan kita di dalam proses, kekuatan bisnis kita di dalam memberikan servis yang cepat itu apa? Apa yang memperkuat di sana? Gitu kan. Oh ternyata tidak siap ketika kita menggunakan apps misalnya. Karena timnya di sana adalah para senior. Tetapi kita cepat secara manual. Oke, kalau kita tetap mau menonjolkan kekuatan, kecepatan, maka kita perlu hire mereka yang lebih melek dari teknologi. Melek apps gitu istilahnya ya. Nah, di dalam hal kecepatan yang lain, kita bisa berikan kepada SDM-SDM yang ada. Tetapi tetap di dalam ranah kecepatan servisnya. Jangan lagi kita ngomong orang teknologi tidak mengenal, orang-orangnya begitu senior, begitu banyak generasi yang senior, generasi mudanya masih sedikit, tapi cepat sekali kalau kerja dan konsisten. Tetapi kita lagi mau menggarap pelayanan prima, service excellence, ruangan ber-AC, kemudian menggunakan apps yang begitu mudah. Waduh, kedodoran kita. Kita nggak siap. Begitu kan. Maka kita perlu tahu, kalau kita mau ke sana, konsekuensinya apa? Nah ini, maka kita perlu tim mapping tim kita. Kompetensi daripada tim kita seperti apa, kemampuan tim kita seperti apa, kekuatan daripada tim kita seperti apa, itu perlu kita mapping. Sehingga kita nggak salah ketika kita memiliki, itu tadi, kalau kita mau masuk di dunia itu, kita nggak salah membuat sebuah inovasi. Sebagai contohnya nih, kita ngomong packing duck lovers. Hai, Sis Chinkin, thank you sudah mampir. Kalau kita ngomong hal itu, maka kekuatan daripada yang masa harus ada. Gitu kan? Kekuatan yang masa harus ada, ini harus dipertahankan, dan ini harus dikuatkan. Begitu kan? Cita rasanya, melakukan pengepakannya, dan lain sebagainya. Begitu kan?
pemilihan pemilihan bebeknya, begitu, dan segala prosesnya sampai kepada pengirimannya dan lain sebagainya, begitu kan. Nah, ketika misalkan ya, ini misalkan, ketika misalkan Peking Duck Lovers ini ingin membuat sebuah resto yang besar, kemudian di pinggir pantai misalkan, maka mereka perlu tahu ketersediaan SDM mereka seperti apa, begitu kan. Ketersediaannya seperti apa? Apakah kita mungkin sudah punya koki yang luar biasa dan timnya yang luar biasa, tetapi apakah kita punya waiter-waiter yang ada yang bisa memberikan pelayanan prima? Nah, ini ketika kita sinkronkan antara SWOT, antara kekuatan bisnis kita dan kemampuan daripada tim kita mapping tim kita ini penting, begitu kan. Sehingga ketika kita memilih dan melakukan inovasi itu sinkron gitu. Jangan sampai ketika tadi saya ngomong bisnis kue, ayo kita inovasi apa, kita bikin app supaya lebih cepat, tetapi tim kita nggak nyampe sana, bumerang, begitu kan. Maka mulai, kalau kita mau seperti itu, kita tahu bisnis kita belum siap, mulai kita perlu tuntun mereka, kita mulai perlu melakukan rekrutmen kepada mereka-mereka yang melek daripada apps, melek teknologi dan lain sebagainya, begitu kan. Amin, thank you Sis Cinkin. Ya, nah kita perlu membuat seperti itu, begitu kan. Nah, maka kita perlu sinkronkan dulu kekuatan kita ada di mana. Kita tidak bisa berinovasi tiba-tiba keluar daripada jalur yang strength kita. Bahkan inovasi kita misalkan masuk ke dalam tataran yang negatif, yang lemah. Jangan. Karena inovasi di tempat yang kuat saja, itu ada banyak sekali, begitu kan. Sekali lagi kita ngomong misalkan Peking Duck Lover. Service-nya misalkan ketika, nah kita masuk ke poin yang keempat ya, kalau gitu ya. Business people, dan kemudian setelah kita mensinkronisasi, kemudian orang kita dan profil bisnis kita masuk yang keempat, yaitu bisnis proses, begitu kan. Tadi kita ngomong tentang profil, ada orangnya, prosesnya seperti apa, begitu kan. Nah, kalau sekarang kita contohkan lagi nih, misalkan sebagai Peking Duck Lovers, begitu. Nah, Peking Duck seperti apa, begitu kan. Mari kita identifikasi ketika orang customer experience misalkan, ketika orang mulai beli, kontak, hingga mereka melakukan pemesanan, hingga dilakukan proses pemasakan atau persiapan, kemudian ke packing, hingga kemudian dihantar dan sampai dimakan, itu prosesnya seperti apa? Mari kita kaitkan lagi, strength kita seperti apa. Misalkan, strength kita itu adalah kecepatan, misalkan tadi ya. Peking Duck Lovers itu misalkan strength-nya adalah, salah satunya adalah kecepatan dan pelayanannya yang begitu ramah dan sangat cepat tanggap, misalkan. Maka kita perlu coba cari nih sekarang, SWOT-nya kecepatan, orang-orangnya sudah pengalaman, kokinya dan timnya luar biasa, packingnya juga luar biasa. Sekarang ketika kita mau melakukan inovasi, kita melihat prosesnya. Prosesnya seperti apa? Nah, mulai dari sana kita mulai perhatikan satu-satu nih, Mbak Suci. Mulai diperhatikan. Dari telepon customer, bisa dipercepat lagi nggak? Teleponnya selama ini pakai apa, misalkan? Kemudian dari telepon, kemudian hingga order, itu yang order dapat dari mana? Begitu kan? Oh, begitu ramai, ternyata banyak kesalahan nih. Yang selama ini pesannya produk A, ternyata produk B, misalkan banyak kesalahan. Maka perlu disapa, perlu diatur SOP-nya, bagaimana agar itu nggak salah. Bagaimana kecepatannya itu justru memperlancar, begitu kan? Misalkan dengan menggunakan apps yang ada, mereka begitu order, sekali klik, kemudian di bagian produksi muncul. Ada pemesanan, Peking Duck, sekian banyak, begitu kan. Untuk alamat A, alamat B, alamat C, alamat D. Yang ini mau bagian ininya tambah, yang ini mau tambah ini, segala macam lah, gitu kan ya. Dan lain sebagainya. Maka pada saat itu terjadi, maka yang bagian nge-packing bisa jadi lebih cepat, begitu kan. Nah, hal seperti ini, satu persatu kita koncekin satu persatu.
dalam konteks kecepatan. Bayangkan dalam konteks kecepatan saja, itu sudah banyak sekali. Nah, kalau kita tahu SWOT-nya, nah ini kenapa saya tadi ngomong SWOT itu penting. Kadang orang mengatakan, klise itu. Dari dulu SWOT aja terus, begitu kan. Itu klise, tidak. Itu pengaruh sekali, karena itu, kalau bagi saya, itu adalah fondasinya. Begitu kan. Kita mau berinovasi itu tidak terombang-ambing. Kita mau inovasi yang mana, begitu kan. Kalau kita tahu bagian kecepatan kita mau inovasi, kita kecepatan itu kita inovasikan. Kemudian yang kedua, apa? Convenience misalkan. Kenyamanan. Kemudian apalagi keramatamanan. Dan lain sebagainya, banyak sekali kan. Nah, ketika itu dirunut satu persatu, kita mulai dari strength kita, kekuatan-kekuatan kita, wow. Maka kita koncekin satu persatu, maka itu akan align dan kita akan semakin terarah. Ini yang seringkali bikin owner bisnis itu berhenti inovasinya di tengah-tengah. Kenapa? Inovasi ini kok nggak tepat sih, kayaknya ini nggak jadikan solusi. Untuk apa? Yang ini juga tidak, yang ini juga tidak. Karena apa? Karena tidak selaras dengan fondasi daripada bisnis kita. Fondasi bisnis kita itu menjadi penting. Begitu. Begitu Mas Suci. Tadi yang pertama tadi adalah business purpose. Yang kedua adalah business profile, yang ketiga adalah business people, yang keempat adalah business process. Sistemnya seperti apa? Nah, Anda bisa mengerti sekarang, ketika kita mau melihat pasar, ini semua penting. Ini semua, apalagi kita ngomong tentang pemasarannya kan, penerimaan, kemudian sampai pengiriman, ini semua adalah pemasaran, distribusinya. Sehingga pelanggan itu menjadi satisfied, mereka juga menjadi senang, dan akhirnya kita semakin kuat di sana, dan kita akhirnya bisa memperlebar sayap kita melalui strength-strength yang ada. Gitu Mbak Suci. Baik, Pak Imam. Saya ada satu pertanyaan, tetapi sebelum saya menyampaikan pertanyaan saya, ini ada sepertinya ramai Pak di kolom komentar. Ada banyak yang menyapa Pak Imam di kolom komentar tadi. Ada, sebentar saya selamat malam, lagi ke Bu atas. Yanti. Pak Bro Rahmat, yes. Asik. Thank you, sudah meramaikan. Hai, Bu Liminfan. Ya, cukup ramai di kolom komentar tadi saling menyapa satu dengan yang lainnya sambil mendengarkan Pak Imam menjelaskan tema pada malam hari ini seperti itu. Nah, Pak Imam, ketika Pak Imam tadi menjelaskan mengenai business people, nah itu saya muncul satu pertanyaan. Ketika tadi Pak Imam menjelaskan bahwa di business people itu ada perlu kesiapan tim, terus perlu adanya mapping tim. Nah, pertanyaan yang muncul di benak saya adalah ketika kita memiliki sebuah bisnis, itu apakah kita harus mengetahui bagaimana kekuatan dari tim yang akan nanti masuk, lalu dimappingkan, atau kita mapping dulu apa yang kita butuhkan, lalu kita cari orang-orang yang tepat di dalamnya, seperti itu Pak. Karena itu kalau misalnya terbalik, apa efeknya seperti itu? Mungkin itu menjadi suatu proses. Kalau misalnya salah, apakah berakibat fatal? Seperti itu Pak Imam. Itu yang muncul di pikiran saya ketika Pak Imam tadi menjelaskan. Mungkin bisa dijawab Pak Imam? Oke. Yes, Bro Rahmat, betul. Banyak orang yang jarang membongkar SWOT-nya, SWOT bisnisnya, karena dianggap klise. Dan ketika saya nge-coaching klien, membongkar SWOT itu cukup makan waktu dan cukup memakan pikiran, begitu ya. Karena memikirkan sesuatu yang awang-awang, konseptual, dan kadang nggak ada di kepala, begitu loh. Nah, sedangkan itu perlu dilakukan karena kebanyakan orang itu fokus kepada operasional sehari-hari, begitu kan. Padahal kita perlu mengasah fondasi bisnis kita, begitu. Memang idealnya Mbak Suci, kita perlu memetakan dulu bisnisnya kemana, kemudian kita cari orang-orangnya seperti apa, begitu kan. Tetapi kita juga tidak bisa ideal seperti itu. Ada saat-saatnya kita memang perlu rekrut orang
kemudian orang tersebut mungkin yang akan mendobrak konsep bisnis yang baru, tetapi masih relevan, dan kemudian mereka membuat gerakan yang lebih luas lagi, lebih keren lagi. Itu bisa jadi, gitu ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Jim Collins dari bukunya Good to Great, seorang pemimpin level 5 level leaders yang katanya eksekutif, mereka tidak memulai dari posisinya yang ada kemudian direkrut, tetapi ketika dia sharing visi, ada orang yang sevisi dengan dia, maka dia ambil, dan ketika orang-orang yang sudah sevisi itu diyakini ketika mereka mengerjakan sebuah gebrakan, mereka tidak akan lari daripada visi perusahaan. Begitu. Jadi either way, tetapi pada prinsipnya adalah kita perlu orang yang sevisi. Begitu. Mereka benar-benar gini, ada banyak orang yang masuk dalam perusahaan kemudian mau perubahan ini, tetapi mereka nggak paham, mereka mendalami kekuatan ciri khas karakteristik bisnis yang ada. Tetapi mereka datang hanya mau melakukan perubahan. Begitu saja. Begitu orang-orang bijak ketika sudah satu sevisi, maka mereka bisa datang, hadir, melihat, memetakan dengan baik, kemudian dia bisa jalan sesuai seiring dengan visinya. Sempat hilang ya, Mbak Suci? Wah, sempat. Di tempat saya berputar-putar. Atau jangan-jangan di tempat Mbak Suci saya yang berputar-putar. Oke, berputar-putar kembali. Halo Pak Imam. Sepertinya sinyal saya terganggu barusan. Oke. Soalnya sinyal saya down barusan, Pak. Mohon maaf. Oke. Iya. Nah, seperti itu, Mbak Suci. Jadi, bisa dijalankan dua-duanya. Begitu, dan kita melihat kondisinya aja seperti apa. Cuma dengan satu pikiran bahwa orang-orang yang akan datang itu orang yang sevisi dan bukan orang yang berusaha-busuk, gitu ya. Karena kita perlu tahu, orang yang datang ini tidak hanya mau melakukan perubahan dengan cepat, tetapi relevan. Dan tahu ciri khas dan cara kerja bisnis kita seperti apa. Sehingga tidak memporak-porandakan yang sudah teratur. Baik Pak Imam. Terima kasih untuk sudah menjawab pertanyaan saya tadi mengenai business people tadi itu ya Pak ya. Saya mohon maaf tadi sempat terputus di saya karena jaringan saya, tapi yang saya tangkap dari jawaban Pak Imam mengenai pertanyaan saya adalah kita harus mappingkan terlebih dahulu, baru kita mengetahui nanti kita butuhnya seperti apa, karena kita harus menguatkan pondasinya terlebih dahulu, seperti itu ya Pak Imam ya. Balik lagi ke poin awal tadi intinya, yaitu mengenai bisnis purpose-nya kita harus menguatkan kembali pondasinya, karena seperti yang dikatakan di minggu lalu itu masih berkaitan ya Pak ya poinnya. Jadi kita harus menguatkan pondasi supaya kita tahu arah dan tujuan dari perusahaan atau usaha yang kita bangun dan kita jalankan seperti apa. Itu ya Pak Imam ya? Betul. Jadi yang kita bahas ini memang saling berkaitan satu sama yang lain, saling mengisi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang misalkan bisa mengikuti itu secara rutin, gambaran besarnya, rajutan apa yang kita bahas itu sebetulnya bisa dilihat benang merahnya seperti apa, begitu. Betul sekali. Mohon maaf tadi Pak Imam karena saya terputus. Apakah Pak Imam sudah menyampaikan poin yang kelima supaya saya tidak miss juga Pak? Belum. Baik. Yang terakhir adalah business progress. Jadi yang pertama itu adalah business purpose, tujuan bisnisnya. Yang kedua adalah business profile, identitas bisnis, bidang bisnis, core strength-nya. Yang ketiga adalah business people, orang-orang Anda seperti apa. Yang keempat adalah business proses dan sistemnya seperti apa, customer journey, customer experience-nya seperti apa. Yang terakhir adalah business progress. Setelah bisnis proses dikerjakan, maka ini mempengaruhi progresnya. Nah,
Sekarang, setelah kita ngomong tadi, misalkan sekali lagi kecepatan yang menjadi kuat, atau pelayanan primanya yang kuat, maka kita menjadi tahu apa yang harus ditonjolkan kepada customer. Maka kita akan jadi tahu produk apa yang akan ditonjolkan, branding yang mana yang akan ditonjolkan, branding yang mana yang mau dikuatkan, kekuatan mana yang mau disustain-kan di dalam jangka panjang, apa yang mau dikuatkan, sehingga bisnis Anda semakin dirasakan oleh klien Anda dan semakin dikenal oleh banyak orang. Karena seperti ada sebuah standar, sebuah kredo, sebuah cara kerja yang sudah ditentukan dan didesain sedemikian rupa sehingga itu ditonjolkan. Dan ditonjolkan itu kadang bukan ditonjolkan itu dengan sadar terus-terusan mengingatkan diri kita, tetapi dengan sendirinya karena itu muncul dari dalam keluar. Inilah keindahan ketika sebuah bisnis itu dibangun dari inside out. Begitu kan. Sehingga kita menjadi tahu, atau kalaupun tahu dari outside in, kita perlu sinkronisasi. Inside kita bisa nggak sinkron dengan outside? Sehingga antara esensi dan ekspresi itu menjadi sejalan gitu. Kan banyak nih sebuah sebuah bisnis yang ingin menguatkan brandingnya. Mereka biasanya menguatkan brandingnya di dalam pencitraannya, make up-nya. Tetapi mereka melupakan hatinya mereka seperti apa. Sehingga secara make up mereka kelihatan cantik, tetapi mereka tidak diikuti dari kualitas yang ada di dalam dirinya. Nah, kadang-kadang Anda juga bisa tahu kan, Anda bisa kelihatan kan kelihatan teman yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan dirinya dia, nggak pas gitu. Atau model rambut yang nggak sesuai dengan dirinya gitu. Ini ada ya yang seperti itu ya kadang-kadang. Nah, ya nggak apa-apa. Kadang ada orang yang memang mau mencoba-coba. Tetapi saya ngomong ini mencoba mengilustrasikannya. Ada make up yang wajahnya itu tidak menonjol, make upnya tidak menonjolkan keindahan daripada dirinya, tetapi just make up seperti topeng, begitu, tebel gitu aja. Alaminya itu nggak ada. Gitu. Nah, di dalam bisnis juga begitu. Kita perlu tahu di dalam diri kita seperti apa, kekuatan kita seperti apa, kemudian ketika kita di make up, mereka bisa menyesuaikan dengan bentuk wajah kita. Ketika kita mau mencari model rambut, menyesuaikan dengan model wajah kita, cocok dengan tipe wajah kita, dan lain sebagainya. Kan begitu. Nah, hal inilah yang menjadi penting di dalam step bisnis progress. Ini berkaitan nanti dari yang satu pertama tadi. Kita tidak bisa ngomong di bisnis progress apa yang mau ditonjolkan ketika kita tidak menelusuri dalamnya. Begitu kan. Ya bisa keluar, tapi itu bukan identity-nya. Ini kan saya. Ini yang saya namakan kalau kita ngomong branding, ini yang saya sampaikan tentang authentic branding. Brandingnya itu dari dalam dirinya. Dirinya tidak perlu pencitraan, itulah dirinya yang keluar gitu. Hanya tinggal dipoles sedikit. Charming sudah. Begitu. Bisnis kita juga begitu. Kita perlu tahu profilnya seperti apa, produknya seperti apa, people-nya seperti apa, prosesnya apa yang perlu dilakukan dan perlu terus ditingkatkan, terus ditonjolkan, dan semakin lama semakin tajam. Begitu. Sebagai contoh tadi, misalkan salah satu perguruan tinggi yang pernah saya pimpin, mari kita lakukan sebuah perguruan tinggi yang kecil yang tidak bisa dilakukan oleh perguruan tinggi besar. Apa yang tidak bisa dilakukan? Yaitu mengenal mahasiswanya orang by orang dan kita bisa dekat dengan mereka. Ada personal touch di sana dan ketika mereka mau mengerjakan skripsi, mereka nggak susah-susah cari dosennya. Kalau misalkan sudah nggak banyak orangnya, nyari dosen aja susah, kan susah ini, begitu kan? Maka kita perlu menonjolkan di sana, kita pertajam di sana. Bagaimana akhirnya kita kemudian memperlengkapi tim dosen untuk melakukan coaching.
ini memungkinkan bagi seorang dosen tidak hanya menjadi seorang dosen wali, tetapi pada saat proses perwalian, dosennya bisa mengcoaching tim mahasiswanya, kira-kira goal Anda semester ini apa? Nah ini kan keren, semakin tajam, semakin tajam, semakin tajam. Kalau tadi kita ngomong kekuatannya ada di service, oke. Kalau kekuatannya ada di service, karena produknya misalkan kalah dengan kompetitor misalnya, maka kekuatan di service yang dikuatin, pelayanan prima, terus ditajemin, sehingga lemah yang lain menjadi tidak relevan gitu. Seperti Peter Drucker pernah mengatakan, yuk kekuatan itu disatukan sehingga kelemahan menjadi tidak relevan. Iya, iya Pak. Secara otomatis berarti di poin kelima mengenai bisnis progress kita mengevaluasi ya Pak ya, mengevaluasi apa yang kurang, apa yang sudah kita jalankan dari poin yang pertama tadi, apakah sesuai dengan tujuan kita dari awal, apakah itu sudah sudah apakah sudah menajamkan kekuatan kita, terus bagaimana kekuatan kita, apakah itu semakin melemah atau semakin menguat, seperti itu semuanya juga ada di bisnis progress, seperti itu sih Bapak ya, poin yang saya dapatkan. Yes. Ya, cukup menarik karena semuanya saling berurutan dan saling berkesinambungan. Bahwa kalau misalnya kita menjalankan bisnis, pastinya kita harus yang pertama tadi adanya bisnis purpose, kita mengetahui tujuan kita kemana, bisnis kita kemana, terus kita memperkuat pondasinya supaya apa? Supaya kita tidak berubah mengenai arah dari usaha yang sudah kita rencanakan dari awal. Nah, setelah adanya bisnis purpose, itu ada bisnis profile, bagaimana kita mencari kekuatan dari bisnis kita. Dari apa yang kita tujukan, kita perkuat lagi, kita bangun lagi semuanya, kita mencari network, terus kita juga menganalisis SWOT-nya juga, di mana tadi ada tanggapan bahwa SWOT sekarang sudah banyak tidak dilakukan dan sudah mulai diremehkan. Padahal itu adalah salah satu hal yang terpenting di dalam sebuah usaha, seperti itu. Nah, terus yang ketiga mengenai business people, di mana business people itu mengenai kesiapan tim, sumber daya manusianya, terus kita harus mappingkan semuanya agar apa? Agar pondasi yang sudah dibikin dari awal itu semakin kuat lagi dan tujuan yang akan dicapai juga semakin jelas, seperti itu. Nah, terus setelah business people, terus tadi ada business process, di mana mengenai customer journey, tentang perjalanan dari sebuah bisnis, itu semua harus dijalankan sebaik mungkin, dan kita agar apa? Agar usaha yang dimulai dari awal itu tadi, itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya, seperti itu. Nah, setelah berjalan melalui beberapa proses, pastinya kita melakukan evaluasi, di mana evaluasinya itu tertera pada poin kelima, yaitu mengenai bisnis progress. Seperti itu ya Pak Imam ya, mengenai 5 poin pada malam hari ini. Cukup panjang dan cukup berkesinambungan, karena kalau misalnya kita miss satu saja itu bakalan bahaya bagi bisnis kita, karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali ancaman-ancaman dari luar yang mulai datang kepada bisnis kita. Salah satunya adalah terkait dengan seperti tema kita pada malam hari ini adalah 5 strategi memimpin inovasi bisnis untuk menghadapi tantangan pasar. Nah, itu dia salah satunya adalah permasalahannya mengenai pasar yang semakin meluas dan kita semakin terhimpit, bisa saja seperti itu, bisa saja kita semakin meluas, dan itu semua tergantung pada teman-teman yang menjalankan bisnis, pemimpin-pemimpin bisnis di luar sana, bagaimana memposisikan bisnisnya dan bagaimana memposisikan timnya untuk menghadapi permasalahan pasar yang semakin kesini semakin besar gitu. Itu ya Pak Imam ya, poin-poin pada malam hari ini. Ya, mantap. mungkin teman-teman, ya
Mungkin teman-teman jika tadi di kolom komentar juga muncul beberapa tanggapan dan ada beberapa pertanyaan juga. Nah, kalau misalnya teman-teman ada beberapa pertanyaan lagi yang bermunculan dan masih belum tersampaikan di Instagram Live pada malam hari ini, teman-teman jangan khawatir karena kita akan ada event yaitu masih seputar pemimpin dan kita membedah bukunya Pak Imam sendiri ya Pak Imam ya pada tanggal 14 Juni mendatang. Nah, teman-teman kalau misalnya tertarik dan teman-teman yang mau ikut dalam event kita bisa langsung klik informasinya di salah satu feed kita. Nanti saya bikinkan story agar teman-teman langsung bisa klik link pendaftarannya dan langsung mendaftar mengenai bedah buku tersebut. Dan itu pastinya lebih kompleks ya Pak Imam ya mengenai strategi-strategi pemimpin dan tentunya mengenai bedah bukunya milik Pak Imam Wijoyo seperti itu. Nah, teman-teman sebenarnya kita tadi saya sudah sematkan di komentar apabila ada free pass bagi teman-teman yang aktif di kolom komentar di IG Live pada malam hari ini. Tetapi karena mungkin teman-teman sudah sangat jelas dan terlalu menikmati penjelasan Pak Imam yang sudah sangat detail, akhirnya teman-teman lupa mau menanggapi dan mau menanyakan beberapa hal seperti itu. Tapi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya ada beberapa pertanyaan, teman-teman masih bisa ikut di acara kami selanjutnya seperti itu. Jangan lupa follow Instagram kami supaya apa? Supaya tidak terlewatkan event-event lainnya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman, aduh saya bingung nih mau ikut event yang mana. Nah, teman-teman perlu ikut event yang terdekat kami yaitu adalah bedah buku. Teman-teman bisa langsung akses linknya di salah satu postingan kita dan nanti saya akan upload lagi di story dan teman-teman bisa langsung klik di situ supaya memudahkan untuk pendaftarannya seperti itu ya teman-teman. Terus jangan lupa supaya tidak tertinggal event-event kita. Tadi saya sudah sebutkan jangan lupa follow Instagram Indonesia Pride Consulting. Terus ada beberapa media sosial kita juga, ada YouTube. YouTube kita ada di channel IP Consulting, terus kita ada TikTok yaitu ipconsulting.id, terus kita juga ada website di ipconsulting.id juga, terus kita ada podcast yaitu podcast kita langsung temakan yaitu Bincang Bisnis Bersama. Teman-teman langsung bisa searching di Spotify, terus kita yang terbaru ada LinkedIn, teman-teman bisa langsung kita bisa berkoneksi bersama di LinkedIn tentunya, di mana di LinkedIn kita juga share beberapa tips, beberapa event kita yang ada di sana, seperti itu. Nah, Pak Imam mungkin sebelum saya menutup bincang bisnis bersama pada malam hari ini, mungkin Pak Imam ada tambahan lagi? Semoga 5 hal tersebut dari purpose, profile, people, process and progress itu boleh memberikan Anda semua sebuah gambaran konsep apa yang bisa dikerjakan bagi bisnis Anda. Tetapi yang pasti, teruslah gali kekuatan Anda sehingga kelemahan Anda menjadi tidak relevan. Terima kasih Pak Imam sudah meluangkan waktunya untuk sharing di Indonesia Pride Consulting dan juga memberikan banyak insight positif meskipun malam hari kita juga belajar bersama dan memberikan banyak sekali pengetahuan baru terutama bagi saya yang memang teman-teman saya sudah memulai bisnis sejak lama ya Pak ya, sejak mungkin ada yang baru selesai sekolah SMA dia membuka bisnis, terus ada yang selesai kuliah mereka membuka bisnis, dan ini saya mempelajari semuanya dan lebih kompleks. Ternyata apa yang dialami oleh teman-teman saya di luar sana itu sesuai dengan runtutan apa yang dibicarakan dan didiskusikan pada malam hari ini, seperti itu. Nah teman-teman, bagi teman-teman jangan sampai terlewatkan mengenai event-event penting seperti ini dan terus ikuti kita di Indonesia Pride Consulting, seperti itu. Terima kasih Pak Imam sudah membagikan ilmunya pada malam hari ini dan semoga kita bisa bertemu
di lain kesempatan, di event-event berikutnya ya Pak Imam ya. Di minggu depan kita juga Yes. bertemu lagi di event bedah buku seperti itu. Terima kasih Pak Imam. Sehat Thank selalu you. dan See you next week. selamat malam.